sabilillah. Iya, oke. Apa masalahnya lagi? Masih masalah di mikro Fadil. Jaga. Jaga. Mantap, suruh jaga apa nih? Lanjut. Agak ribut. Oke, tak masalah. Ya, tapi pembelajaran tetap diikuti ya. Jangan sampai meninggalkan atau terdistraksi gitu. Jadi tidak serius belajar. Oke. Menyesuaikannya sabilillah. Berikutnya Rahmat Solihin. Rahmat, Hadir, Ustaz. boleh udah print ini. Yang mana Hadir, Rahmat? Ustaz. Ya, kameranya boleh Ram. Ustaz. Rambutnya aja yang nampak. Sekali lagi. Gimana, Ustaz? Kurang Tunjukin muka, nampak. Mat. Iya. Kamu Ustaz. apa Ustaz nih? Ustaz pin dulu. Nggak nampak, Mat. Oke, dah. Sip. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya. Nanda Mulia. Hadir. Wajahnya mana Nanda? Oke, sip. Mantap. Muhammad Kevin Alfariski. Hadir, Ustaz. Oke. Mana wajahnya? Oke, Kevin. Oke, sip. Muhammad Fatih Ikram. Ya, dah. Ustaz. Belum nampak nih Fatih. Oke, sip. Terima kasih. Muhammad Fadlan. Ada. Fadlan, oke. Nah, makasih Fadlan. Lanjut Abidillah. Hadir, Ustaz. Oke, bisa saat. Oke, ini mantap. Lanjut Maulana Rizky Adha. Oke. Oke. Malik Putra. Ustaz. Oke, Malik. Sip. Terus satu lagi ini karena 810. Rainol Putra. Rainol. Suaranya belum ada Rainol. Hadir, Ustaz. Oke, sip. Dengar jelas. Baik, yang lain nanti menyesuaikan ya. Kita akan absen sekalian tentang pembelajaran, terutama keaktifan belajar ya. Ustadz juga masih share pakai Google Jamboard-nya, nanti bisa berinteraksi di sana. Sekarang juga sudah bisa dilihat ya, materinya di sana sudah ada 6 slide, ada kuis banyak di sana. Mulai dari sekarang diperhatikan juga ada bisa gitu. Kalau udah mahir mungkin ada belajar mandiri di rumah atau les, itu bisa ngisi juga seharusnya ya. Tapi kita akan menjelaskan di akhir nanti akan ada penilaian dan bentuk latihannya. Latihan keempat, jadi nanti materinya itu akan berkaitan dengan dua materi sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu fungsi komposisi satu, kemudian yang kedua fungsi inverse. Fungsi inverse yang pekan lalu ya. Fungsi komposisi lebih kurang 2 atau 3 pekan sebelumnya. Nah, jadi ini lebih kepada merangkum beberapa materi menjadi satu ya, merangkum beberapa materi menjadi satu dan dikaitkan ya. Jadi antara matematika itu kelebihannya di sini, antar satu materi dan materi lain itu bisa terhubung gitu atau terkoneksi. Maka kembali lagi kepada Ananda, kalau di matematika memang akan ada selalu kaitan antar satu materi dan materi lain, atau materi lain itu harus dipahami atau bisa diselesaikan dengan memahami materi sebelumnya gitu ya. Termasuk di sini materinya itu namanya inverse fungsi komposisi. Minimal kan harus ada dua
kompetensi dasar yang dikuasai. Pertama tentang inverse fungsi yang kemarin dipelajari ya. Kemudian yang fungsi komposisi, tapi digabungkan dalam satu soal ya. Sehingga di sini ini sangat baik untuk mengulang atau mereview materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Karena di bulan Februari seharusnya sudah mulai ada pergantian ya, bab ya, nanti di pertengahan atau di akhir ya. Lebih kurang di materi yang udah mau selesai. Jadi ini adalah salah satu materi yang reviewnya ya. Review itu pengulangan dari dua materi utamanya gitu ya. Dua materi utama kita ulangi di pertemuan hari ini ya. Tapi dia dalam bentuk soal yang berbeda gitu ya. Kalau kemarin mungkin fungsi komposisi F bundaran G itu aja ya. Kemudian ada yang fungsi inverse F pangkat negatif 1 simbolnya. Sekarang digabungkan. Ada F bundaran G inverse, ada nanti dalam bentuk dikurung terus dipangkatkan negatif 1 atau diinversekan gitu ya. Atau dibalikkan kondisinya. Sehingga ini untuk memahaminya kita harus mengulangi dengan pengertian atau materi yang sebelumnya. Jadi dibuka lagi catatannya seperti itu ya. Oke. Jadi di sini di layar sudah ada nampak 6 slide ya. Ini ada bervariasi soalnya, ada yang pecahan, ada yang aljabar. Untuk di latihan sendiri saya pakai yang pecahan dan aljabar ya. Nah, itu akan menggabungkan dua sifat atau dua jenis variasi soal fungsi sendiri gitu ya. Oke, ini silahkan diperhatikan dulu. Saya akan menjabarkan atau menjelaskan materi yang akan Anda selesaikan nanti sebagai penilaian latihan gitu ya. Oke, ini teorinya dulu. Pertama ya, siap untuk mendengarkan kemudian mencatat hal penting. Pertama, jika fungsi f dan fungsi g ya, f dan g ini adalah satu fungsi, adalah fungsi satu-satu, maka berlaku. Ini berlaku ini dalam bentuk hubungan saja. F bundaran G atau F komposisi G atau F mengandung nilai G, kemudian dipangkatkan negatif 1 atau diinverskan, itu sama dengan G inverse F inverse ya. Artinya dia dibalikkan ya. Negatif 1 ini kan pertama di luar. Jika dia ingin dimasukkan ke dalam ya, maka akan terjadi pembalikan urutan yang awalnya F bundaran G menjadi G bundaran F ya. Ini teorinya. Oke. Ini kalau dia menyebarkan. Jadi yang negatif satunya ini atau inverse ini menjadi dua buah, yang awalnya cuma satu ya, sekarang menjadi dua ya. Tapi ini teori, lebih kepada mencatat dulu. Nanti lebih pahamnya itu dalam bentuk pengerjaan soalnya ya. Atau dibalikkan yang B-nya ini sama juga, mirip ya polanya. Kalau G bundaran F kemudian diinverskan, berarti dibalikkan. F dulu diinverskan, kemudian dikomposisikan dengan G inverse. Terlihat rumit ya, karena ini memang belum pernah dicoba atau belum pernah dilakukan ya perhitungannya. Nah, jadi untuk lebih mudah memahaminya, ya ini kita coba dalam bentuk contoh soal berikut ya. Di sini yang kita kerjakan yang B aja nanti ya. Kalau yang A aja ya, yang B-nya tidak nih. Cuma dalam bentuk soal. Ini tidak. Ya, sekali lagi. Jadi yang A-nya yang kita kerjakan, yang B tidak ya. Ntar ada suara yang hidup, mungkin di-mute dulu. Baik, lanjut. Jika diminta F bundaran G terus pangkat negatif 1, menurut teori yang di atas ini, ya, F bundaran G, kemudian pangkatkan negatif 1 atau inverse, maka cari G inverse-nya, kemudian dikomposisikan dengan F inverse-nya gitu ya. Tapi sekarang kita memakai teori yang umumnya dulu. Ya, yang umumnya itu, kalau dia minta F bundaran G inverse, ya kita cari dulu yang dalam kurung gitu ya. Kita cari dulu yang F bundaran G. Ya, kita cari yang F bundaran G dulu. F bundaran G nilainya berapa? Kemudian nanti kita inverskan menurut teori inverse yang kemarin sudah dipelajari. Ya, ini sambil mengulang materi. F bundaran Gx itu sama dengan teorinya F di dalam kurung Gx atau F mengandung nilai Gx ya. Gx-nya apa? Gx itu 3x tambah 2 ya. Sedangkan F-nya itu adalah 2x kurang 5 ya kalau di soal ini. Berarti yang awalnya 2x kurang 5 ya,
X-nya ini kita ganti dengan GX. Ini bukan X saja tapi menjadi GX kan. Ya. 2GX kurang 5. Seperti itu dia awalnya gitu ya. Tapi GX-nya tentu harus kita ganti dengan nih, nilai aljabarnya. Dalam hal ini GX-nya diganti dengan 3X tambah 2. Maka muncullah seperti proses perhitungan yang di bawah sini. Ya. 2 buka kurung 3X tambah 2. 3X tambah 2 dari mana? Dari GX-nya tadi yang sudah dirubah. Oke. Ini yang teori yang sudah kita pelajari 2 pekan lalu. Ini semoga masih diingat ya. Bagaimana cara menghitung yang seperti ini. Ini komposisi atau penilai kandungan. Kemudian ya tinggal dikalikan ke dalam. 2 kali 3X 6X. 2 kali 2 hasilnya 4. Ya, dasar ya. Kemudian kalau seperti ini ya tinggal menggabungkan 4 dengan negatif 5 ini. Jika dioperasikan atau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Ini tidak bisa digabungkan lagi ya. Berarti ini sudah hasil dari F bundaran G X ya. Tapi ini belum menyelesaikan atau sesuai dengan permintaan soalnya. Permintaannya ada pangkat negatif 1 atau inverse-nya. Yang sudah kita cari ini baru komposisinya. Ya, baru sampai F bundaran G atau menyelesaikan yang dalam kurung. Bagaimana biar melanjutkan pangkat negatif 1? Kita hubungkan dengan teori yang kemarin. Teori kemarin itu yang diganti Fx-nya dengan huruf Y ya. Dalam hal ini yang diganti itu ini F bundaran Gx-nya ini diganti dengan huruf Y. Yang 6x kurang 1 ya tetap aja gitu, tidak ada perubahan ya. Jadi tidak mengalami perubahan yang kanan, yang kiri dirubah. Yang awalnya F bundaran Gx menjadi huruf Y saja. Gunanya biar mempermudah kita dalam memindahkan ruas ya. Jika dapat Y sama 6x kurang 1, maka kalau diminta nilai X, tentu kita pindahkan dulu satunya ke kiri, negatif 1 ke kiri ya, jadi tambah 1. Kemudian 6-nya ini kan pengalih. Jika pindah ruas dia menjadi pembagi, maka muncul per 6 ya. Ini yang kemarin sudah dipelajari. Kemudian ini disimpulkan kalau X sama Y tambah 1, ganti X ini dengan tadi pemisahan di awal. Yang kita misalkan awal kan ini F bundaran G. Tapi ini sekarang pakai inverse ya, pakai inverse. Kemudian huruf Y-nya, Y yang ada di X ini, X sama Y tambah 1, ganti Y-nya dengan huruf X. Sedangkan angka 1 dan angka 6 itu tidak mengalami perubahan ya. Ini hanya perubahan pemisalan saja. Baik, ya lebih kurang seperti ini dia. Jadi ini kalau dia mencari F bundaran G diinverskan ya. Yang jadi tadi teorinya itu dia kan G inverse F inverse ya. Yang B-nya sini. Yang B-nya ya. Antara A dan B ini jawabannya seharusnya sama gitu. Karena secara teori yang di atas, ini kan sama deh. Jadi antara A dengan B itu harusnya sama gitu. Ya, harusnya sama. Tapi tentunya kalau kita cari B ini, jawabannya nanti ini juga X tambah 1 per 6. Tapi dengan tahapan yang berbeda ya. Sebagai contoh, kalau G inverse bundaran F inverse, maka tugas kita cari dua-duanya dulu. G inverse-nya dulu sama F inverse. Ya. Sekarang yang G inverse-nya nih. Gx-nya kan 3x tambah 2. Sekarang kita boleh pakai cara cepat. Kalau 3x tambah 2, x-nya kita kurangi 2 dulu. Mengapa dikurang 2? Karena awalnya dia tambah 2. Kebalikan dari tambah 2 adalah kurang 2. Karena di sini ada 3x, berarti kita bagi dengan 3. Nah, seperti ini lebih cepat ya. Tapi memang syaratnya harus sudah menguasai teori yang ada di pelajari ya. Kalau fx, ini kan 2x kurang 5 nih. Cara cepatnya gimana? X-nya itu kita tambahin 5. Mengapa ditambah 5? Karena awalnya kurang 5. Kemudian dibagi dengan 2. Mengapa dibagi 2? Karena awalnya ada 2 kali x. Ya, sekarang dia dibagi dengan 2. Sekarang kita mau menggabungkan ini menjadi satu komposisi agar menjawab soal B ini. Ya, agar menjawab soal B. G inverse, F inverse ya. Ini inverse. 1. Ini inverse-nya ya, ada kebalikan ya. Jadi bagaimana mengkomposisikannya? Tentu kita menggabungkan atau memasukkan nilai F ke dalam G ya. G-nya itu X kurang 2 per 3. Tapi X-nya di sini kita ganti dengan Fx. Nah, ini adalah G yang mengandung F inverse X. Ini agak banyak ininya ya, notasinya atau tanda kurung.
G inverse yang mengandung F inverse ya. Berarti F inverse X kurang 2. Karena awalnya X kurang 2, X kita ganti dengan F inverse. F inverse nilainya apa? X tambah 5. Kita ganti ya. Warnanya X tambah 5 per 2. Yang ini baru yang F inverse ya, yang ini. Dikurang 2. Kurang 2 itu karena dia nilai G-nya, G inverse per 3. Ya. Nanti jawabannya harus sama dan ini X tambah 1 per 6. Bagaimana cara menyamakannya gitu ya. X tambah 5 per 2 dikurang 2. Ini cara menyelesaikannya. 2-nya ini, yang 2 yang kurang 2 ya. Ini kita jadikan 4 per 2. Mengapa jadi 4 per 2? Agar sama-sama pecahan. Ini sama-sama per 2 ya. Awalnya kan dia 2 per 1. 2 itu kan 2 per 1 ya. Tapi dijadikan 4 per 2 agar sama pecahan. Sehingga kalau yang atas ini bisa dioperasikan. X tambah 5 kurang 4 ya, per 2. Jadi X tambah 5, karena dia sama penyebut ya. Kurang 4 per 2. Itu ada yang per besarnya ini, yang merah ini, per 3 ya. Maka kalau disederhanakan yang atas tuh X tambah 1 ya. Yang ini 3 dengan 1 ini bisa dikalikan jadi per 6. Antara jawaban ini dan ini sama gitu ya, sama ya. Tapi ini lebih ribet biasanya kalau dia pakai teori yang G inverse F inverse. Memang lebih mudah itu yang F bundaran G inverse ya. Jawabannya sama, dua-duanya bisa dijadikan jawaban kalau dia minta inverse dari suatu komposisi. Tapi Ustaz mengharapkan yang A-nya saja ya. Jadi jangan terdistraksi sama yang teori yang kedua ini. Walaupun secara dasar ini benar. Ya, tapi kalau di matematika kita gunakan yang paling mudah atau paling mempercepat gitu dalam berhitung. Yang paling cepat itu yang A ya dalam bentuk F bundaran G inverse ya. Walaupun jawabannya sama ya, tapi ini tidak harus keduanya ya, cukup salah satu saja dipilih. Kecuali memang dia spesifik minta harus bentuknya G inverse F inverse. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini mengulangi materi ya, jadi kalau ada apa lupa dan sebagainya ya saling sambil dicatat. Oke, gimana? Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak kita lanjut ke slide kedua. Ya. Insya Allah nggak ada, Cak. Oke, ya bisa dipahami. Nanti kita kalau ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan di pertengahan. Tapi kalaupun ini materi yang terlewatkan tadi bisa diulangi lagi ya, dan ini direkam. Baik, kita lanjut slide kedua. Ini masih sama ya. Jadi materinya seperti ini aja, keduanya. Untuk hari ini gitu ya. Dua contoh ini sama mirip. Ada fx, ada gx, pecahan sama aljabar. Yang fx pecahan ya, karena ada pernya. Gx dia aljabar, artinya dia tidak menggunakan pecahan atau pangkat. Ya, jadi cuma derajatnya 1, 2x kurang 1. Diminta di sini G bundaran F inverse. Kalau yang B ini sebenarnya kayak tadi juga ya, antara A dan B ini sama jawabannya. Dia sebenarnya perbandingannya, tapi cukup mencari A sudah menyelesaikan masalahnya ya. Oke, G bundaran Fx, berarti G-nya mengandung Fx ya. Mengapa ini yang dikerjakan dulu? Ini karena dikurung dia nih. G bundaran F. Negatif satunya nanti di akhir ya, di bawah sini. Oke. Kemudian di sini kalau G mengandung Fx, tulisan seperti ini. Ini G-nya ya. G Fx kita ganti dengan soalnya. Ini 3x tambah 5 per 4x kurang 2 ya. G-nya tadi, G-nya itu kan 2x kurang 1. Ya, 2x kurang 1 ini awalnya ya. Tapi G-nya di sini kita ganti nih. X-nya kita ganti dengan Fx. Fx-nya adalah bilangan bentuk pecahan. Nah, gini ya. Awalnya dia 2x kurang 1, tapi x-nya kita ganti dengan fx ya. Karena dia G yang mengandung nilai fx. Berarti fx-nya harus di dalam G. G-nya kita tuliskan, tapi x-nya kita ganti dengan fx atau fungsi kandungannya ya. Fx-nya apa nih yang dalam kurung ini? Jadi ke bawah sini ya. 2 buka kurung 3x tambah 5 per 4x kurang 2 kurang 1. Nah, yang di sini yang selebihnya ini ya memang harus aljabar, harus dikuasai penuh ya. Karena di sini memang
sebagai prasyarat materinya itu harus menguasai aljabar dengan baik. Kalau ada masih ragu yang seperti ini mengapa munculnya demikian, ya silahkan tanyakan ya. Ustaz, Maaf. Afwan mau izin bentar, Ustaz. Ya silakan. Nah, di sini bisa lanjut. 2 kali 3x tambah 5 muncul yang atas nih ya. Kalau yang di bawahnya tetap nih 4x kurang 2. Yang negatif 1 ini berubah menjadi pecahan juga. Mengapa jadi pecahan? Biar sama-sama operasi yang sejenis. Jadi antara pecahan, ini tidak pecahan, itu tidak bisa diapa-apakan. Mau tak mau yang tidak pecahan ini kita pecahkan gitu ya. Jadi ikut pecah dia. Cara memecahkannya gimana ya? Sama aja nih. Bilangan yang sama ya. Kalau ini kan ini bilangan yang sama, kalau dibagikan nilainya 1. Nah, maka dibuat dalam bentuk pecahan yang sama penyebutnya dengan 4x kurang 2 ya. Antara ini sama ini harus sama. Ini dengan ini. Jadi nggak boleh beda. Kalau beda nggak bisa dioperasikan karena beda penyebut ya. Tapi di sini disamakan agar bisa dioperasikan. Digabungkan yang atasnya ya. Yang bawahnya itu ya tetap karena ada sejenis. Yang 4x kurang 2 tetap yang di bawah ya. Jadi yang diambil cuma salah satunya saja. Oke. Ini materi SMP sih. 4x kurang 2, 4x kurang 2 karena udah sama, bisa digabungkan dalam satu penyebutan saja. Tapi yang atasnya digabungkan dengan cara dioperasikan. Karena tandanya di sini kurang, nah maka dikurang tengah-tengah sini. Ya. Ini sambil mengurangi materi ini apa namanya? SMP aljabar ya. 6x dikurang 4x. Atau di sini dia pakai buka kurung dulu ya. Ini karena masih dikurung yang 4x kurang 2. Jika dimasukkan negatif 4 ke dua sukunya, maka muncul dia seperti ini. Min 4x tambah 2. Tambah 2 karena negatif ketemu negatif ya. Dan disederhanakan lebih kurang jawabannya x tambah 6 per 2x kurang 1. Tapi di sini ini baru G bundaran F. X ya. Ini belum menjadi jawaban. Karena yang minta pertanyaan itu F bundaran F, tapi ada pangkat min 1 atau inverse-nya. Ini tiba-tiba muncul seperti ini. 2x tambah 12 ya per 4x kurang 2. Dari mana munculnya? Ya. Ini secara dasar teorinya yang kayak tadi juga ya. Tapi kalau ada cara cepatnya, ini tengok kan. Jadi kalau x tambah 6 2x kurang 1, ini nanti G bundaran, ini kalau pecahan ya. Fx jika dia mau diinverskan ya, G bundaran Fx kalau diinverskan, jika bentuknya pecahan, jadi angka yang di belakang sini, yang di atas ini kan ada x tambah 6 nih. Yang tambah 6-nya kita ambil dulu. Kalau di atasnya tambah 6, maka di inverse-nya juga tambah 6. Kalau kurang 6, di sini kurang 6 juga ya. Per ini ada 2x, tulis 2x. Jadi dua bilangan yang sebelah sini yang bersilangan ini, 6 dengan 2x ya. Ini tidak akan berubah. Yang berubah itu hanya bilangan yang x sama negatif 1. Ya, itu akan berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya itu berubah posisi ya. Ini min 1 dia ada di bawah. Sekarang pindahkan ke atas. Min 1 pindah ke atas itu jadi positif. Ya, jadi positif. Jadi 1x. Dari mana muncul 1x? Karena min 1-nya pindah ke atas. Sedangkan x yang di atas ini ya. Ini kan nilai 1x sebenarnya, tapi tulisnya ya 1x. Pindah ke bawah itu jadi min 1. Ya. 1x tambah 6 per 2x kurang 1. Tapi ini kalau belum sesuai dan yang di opsinya sini, ya ini bisa kita kali 2. Kali 2. Kali 2 ini maksudnya semuanya dikali 2 ya. Yang atas kali 2 jadi 2x tambah 12. 2x tambah 12 per 4x kurang 2. Jadi dia sesuai dengan yang ini. Tapi ini cara cepat ya, kita tidak pakai lagi jalan pakai itu apa namanya, tahap-tahap, karena sudah mengerjakan kemarin. Saya rasa ini bisa digunakan kaidah pergantian ya. G bundaran F. Oke, ini mengapa dikali 2 biar menyesuaikan saja. Kalau jawaban sampai sini ini udah benar juga ya, jadi tidak ada kesalahan. Dikali 2 ini biar bervariasi. Mau dikali 3 juga bisa, boleh. 3x tambah 18 per 3x kurang 3, itu bisa juga. Sampai tidak usah dikali pun tidak masalah sebenarnya. Ini mengapa harus dikali ya, biar sesuai dengan
jawaban di bawah gitu ya. Baik, sampai sini paham? Ini udah berkaitan dengan rumus-rumus cepat ya. Mau diterapkan silahkan. Kalau mau pakai bertahap mengerjakan seperti kemarin juga diperbolehkan. Jadi dua-duanya diberikan. Oke. Ada mau ditanyakan silakan sebelum start lempar ke dalam kuis. Ada di slide ke 3 dan ke 4 3, 4, 5 ada 3 kuis sekarang. Oke, boleh dikerjakan silahkan. Yang bagi yang mengerjakan dapat nilai lagi ya, nilai latihan untuk tugas hari. Ya, ada yang mau bertanya silakan ya. Mau dibuatkan teh ini? Teh. Baik, nih kira-kira ada yang mau mengerjakan kuis 1. F bundaran G inverse X. Jawabannya seperti apa? Silakan. Tugas saya di sini gabungkan dulu ya, F bundaran G-nya dulu, dan di inverse kan. Ada nggak kira-kira nih? Kalau tak ada, Ustadz lemparkan ke orang langsung, jadi dikasih namanya langsung lah siapa ngerjakan. Ada? Nah, Faisal hidup nih. Yuk, ini udah mulai sulit memang ya, tapi ya ini memang menguji pembelajaran, pemahaman, kan ini materi dia terakhir ya. Jadi mau tak mau ya harus lebih keras lagi dalam menggali informasi dan mengingat materi. Berarti Yes. Setelahnya kok SPD semua. Oh, salah tuh. Belakangnya ya. Cek dulu. Yuk, gimana? Terus saya tunjuk satu aja ya. Coba ngerjakan. Mana Zat? Mana mau kerjain yang kuis 1 Zat? Faiz, oke. Ya, silakan. Tapi anak tulis buku ya Zat. Oke, boleh. Faiz, kuis 1. Kuis 2? ada anak kesini. Yuk. Kuis 1 Dava Isabil. Kuis 2 boleh itu dicoba. Kuis 2 ini mirip ya, tapi bedanya dia ada nilai nanti di akhir yang harus dimasukkan negatif 5. Kuis 3 juga ada. Ini kuisnya kalau tidak terselesaikan, Ustadz jadikan latihan ke sini ya, pindah deh ke sini.
Yuk, coba diselesaikan biar Quiz tidak terlalu quiz banyak 2 lagi. Ya, quiz 2 nih boleh nih. Zat. Hah? Jawabannya E. Quiz 2. Ini Faisal yang jawabnya. Siapa yang jawab quiz 2? Faisal. 5/2. Iya. Oke, kita ketik dulu ya. F mengandung nilai G, berarti 3 kurang 4X. Saya belum ngecek sih jawabannya sih. Ustad, permisi Ustad. Silakan. Ustad, Iya. permisi Ustad, mau ke WC Ustad. Oke, silakan. Dibalikkan jadi kalau yang E ini masih kurang tepat ini. Coba kalau E masih salah ya. Dia jawabannya bukan E. X
Baik, ini yang punya Faisal benar ya? Ini Faisal ya? Faisal Rizky, oke. Iya benar baik. F bundaran G ya. Walaupun di sini tanya G inverse F inverse tapi dibalikkan ya F bundaran G. Ya, betul betul. Oke, ini 100 tepat nih. Oke, ini tepat. Nah, seperti ini pengerjaannya ya kalau apa namanya? Fungsi komposisi yang diminta. Oke, ini udah selesai, sudah jadikan ini putih. Baik, yang Faiz Sabil belum ya? Di slide ketiga ada ini sih, quiz ketiga. Ada tidak? Kalau tidak ada, dijadikan ke latihan ya nanti. Ini terselesaikan lebih kurang seperti ini cara. Baik, gimana? Yang lain? Ya dong, quiz ketiganya nih ha. Ini kalau tidak ada ya dilemparkan ke semuanya lagi. Anak quiz 3 Gar. Nah ya boleh silakan. Berarti ya. Oke. Silahkan. Ini yang latihan untuk semuanya ya, tapi nanti akan dikerjakan. Kalau ada yang mau tanya tentang latihannya silahkan tanyakan sekarang nanti. Hah? Halo? SPD Ya, Anda pernah ngecek itu. Ada ngecekin kemarin yang itu yang penutup itu. Yang ini aja yang aja. nanti kita ubah aja ya. Kita ubah aja.
Oke, baik. Gimana tadi yang sudah ngerjakan? Sudah selesai belum? Aktifan Ustaz. Oke, yuk, baik. Gimana tadi Faisabil udah sama Fatih? Sisa dikit lagi Ustaz. Nah, Faiz lagi itu. Punya Ana udah Ustaz. Udah? Di slide 1, oke. Saya bantu zoom ya. Bisa. Oke, ini start koreksi ya. Bentar. Baik, punya Faisabil 2
X1 X kurang 2 benar, ditanya F beneran G. Oke, tepat. 4 G ini benar. 1 kurang X tambah 2 oke, tepat. 2 X kurang 1 min X tambah 3 oke, ini benar. Komposisi min 3X kurang 1 min X kurang 2 oke, dikali min 1 biar jadi positif 3X tambah 1 benar per X tambah oke, benar. Oke, ini benar tepat ya, punya Faiz, jawabannya A. Oke, ini di opsi juga ada A. Seperti ini benar. Oke, sesuai ya. Nah, yang seperti di kerjaan Faiz Sabil ini tepat ya. Jadi seperti ini pengerjaannya ya. Jadi memahami pengerjaan yang menggabungkan dua teori. Kalau dari Kan Alfon ning Ustad mati Ustad. Oh. Iya ya. Dah, baik. Ini yang dikerjakan Faiz benar ya, tepat. X kurang 1 min per X tambah min X tambah 3 ini benar ya. Ini tahapan komposisinya, yang di bawah ini tahapan untuk inverse-nya ya. Jadi ini cara yang benar. Ini diperbesar biar nampak teman-teman yang lain. Jadi yang lain juga kalau bisa yang ngerjakan seperti ini ya, bertahap sesuai dengan permintaan soal. Ini nilai 100, nanti akan saya berikan penilaian. Di slide ketiga, slide kelima, kuis 3 sudah selesai belum yang ngerjakan? Gimana? Ini Faiz sama Faisal berarti tidak dapat nilai pengetahuannya ya. Sudah masukkan ke tugas latihan 4. Sabil. Jadi hari ini kita nanti ada briefing sama Sani. Kita manggil orang tua ini jam 11 nanti. Sebelum jam 11 kita kasih sama Sani sebentar. Briefing sama Sani. Jadi kan selesai saat jam 11 nanti kita mau ngajak mereka ke atas. Tapi sebelum kita ajak mereka ke atas, kita itu atau Sani kita briefing dulu sebentar. Baik, tugas ketiga ada selesai? Ada yang mengerjakan? Kalau tidak, ini Ustaz jadikan ke sebelah aja, jadi sebagai latihan. Tidak ada ya? Tadi belum selesai kayaknya yang ada ngajukan nama. Oke, ini tugasnya berarti jadi 2 di sini. Latihan untuk hari ini ya, latihan fungsi inverse. Kita masukkan di sini 2 soal. Baik. Oke, ini tugasnya sudah saya tugaskan ya. Tadi 2 siswa sudah mendapatkan penilaian secara langsung, gitu ya. Yang lain berarti nanti akan diambil nilainya berdasarkan penugasan yang dikerjakan, gitu ya. Tugasnya sesuai dengan kesepakatan 1 pekan setelah tanggal penugasan ya. Kalau sekarang tanggal 8, berarti 1 pekan lagi tanggal 15 pengumpulan untuk nilai maksimalnya, ya. Silahkan dilihat, situ ada 2 soal. Tadi awalnya 1 ya, sekarang jadi 2 karena tadi kuis ketiga belum ada yang ngerjakan. Nah, menjadikan ini penugasan. Oke, ini silahkan dikerjakan. Soalnya termasuk mudah, masih tidak terlalu sulit ya seharusnya. Kalau ngikutin tadi pemaparan penjelasan nih masih bisa dikerjakan lah soalnya. Memang
bentuknya pecahan, tapi bukan berarti angkanya sulit ya. Hanya paling pindah-pindah aljabar yang akan menyulitkan Ananda. Baik, ini ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Kuisnya ada 2 soal, dikerjakan di buku kemudian difotokan ya, dikirim ke Classroom maksimal sampai tanggal 15. Lebih dari itu nanti kita kurangi poinnya. Kalau lebih dari 3 pekan nilainya tak ada ya. Lebih dari 3 bulan tidak nilai. Tapi tentu kalau bisa tepat waktu sesuai dengan tanggal yang diberikan. Baik, ada mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, bisa tutup. Ya, cukup ya. Baik, sudah 8:58 juga. Di sini nanti kalian akan melanjut ke materi pelajaran lainnya. Jadi materi untuk fungsi komposisi dan fungsi inverse itu sudah selesai hari ini, gitu ya. Untuk ulangannya nanti Ustadz pending di penilaian mid semester PTS ya. Jadikan ulangan sekalian saja nanti. Jadi pekan depan kita masuk ke materi bab baru ya. Bab barunya itu di sini ada di Google Classroom-nya sudah diberikan, namanya perbandingan trigonometri ya. Besok kita belajar tentang sudut. Silakan dibaca di file pertama 01 ukuran sudut ya. Di ukuran sudut ini kita pelajari bagaimana menuliskan sudut dalam matematika ya. Ada 2 jenis nanti, yang derajat sama dalam bentuk radian ya. Lebih lanjutnya nanti akan Ustaz jelaskan pada pertemuan pekan depan gitu ya. Oke, silahkan dibaca sebagai referensi awal agar nanti mudah menyimak atau lebih nyambung gitu ya ketika Ustaz menjelaskan materi ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.